Bayangin, kamu pengen sekolah, tapi ditolak cuma karena kamu berbeda. Sedih banget kan? Di Indonesia, masih ada anak-anak yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan hanya karena mereka memiliki kebutuhan khusus, padahal pendidikan adalah hak semua orang. Disinilah konsep pendidikan inklusi hadir. Sekolah yang menerima semua anak tanpa terkecuali. Pendidikan inklusi adalah sistem di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus belajar bersama dengan anak lainnya. Di sekolah umum, tujuannya sederhana, bukan membuat mereka sama, tapi memberi kesempatan yang sama. Di Indonesia, program ini mulai berkembang sejak awal 2000-an, didukung oleh kebijakan pemerintah agar sekolah lebih terbuka dan ramah bagi semua siswa. Pendidikan inklusi bukan cuma soal sekolah, tapi soal bagaimana kita melihat sesama manusia karena setiap anak tanpa terkecuali berhak punya mimpi dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Nur Aini dari Prodi Piawud Stit Ataqwa semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Pengertian pendidikan inklusif yaitu pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif menerima semua anak termasuk anak kebutuhan khusus agar memperoleh hak pendidikan yang sama sesuai kemampuan dan kebutuhan. Tujuan pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, menghargai keberagaman peserta didik, menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan, membantu anak berkembang sesuai potensi masing-masing, mewujudkan pendidikan yang adil dan ramah anak. Landasan hukum, pendidikan inklusif di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 31 tentang Hak Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Permenkes Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pendidikan Inklusif. Landasan hukum ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif, semua anak dapat belajar, perbedaan merupakan kekuatan dan keberagaman. Sekolah harus menerima semua peserta didik, pembelajaran harus fleksibel sesuai kebutuhan anak, lingkungan belajar harus aman dan nyaman. Dengan prinsip ini, sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menghargai setiap peserta didik. Jenis peserta didik berkebutuhan khusus. Beberapa peserta didik berkebutuhan khusus antara lain yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autisme, ADHD, Swaulliner, gangguan emosi dan perilaku. Semua anak memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai. Alur pelaksanaan pendidikan inklusif: 1. Penerimaan peserta didik baru. 2. Identifikasi kebutuhan anak. 3. Asesmen kemampuan dan hambatan. 4. Penyusunan profil peserta didik. 5. Pelaksanaan pembelajaran. 6. Evaluasi perkembangan anak. Tahapan ini dilakukan agar layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Identifikasi dan asesmen bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak, mengetahui hambatan belajar anak, menentukan kebutuhan khusus peserta didik, menentukan layanan dan strategi pembelajaran yang tepat. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran individual.
Dalam pembelajaran inklusif, guru melakukan penyesuaian terhadap materi pembelajaran, metode belajar, media pembelajaran, waktu belajar, dan lingkungan belajar. Guru juga harus menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan melibatkan semua peserta didik. Program pembelajaran individual adalah program khusus yang disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuan PPI membantu anak belajar sesuai kemampuan, mengembangkan potensi peserta didik, memberikan target pembelajaran yang realistis. Untuk peran pemerintah memiliki peran menyusun kebijakan pendidikan inklusif, menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan, memberikan pelatihan kepada guru, menjamin hak pendidikan bagi semua anak. Pemerintahan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Peran sekolah dan guru. Peran sekolah menyediakan lingkungan belajar yang ramah anak, memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Peran guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak, memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik. Melakukan evaluasi perkembangan anak. Guru menjadi faktor utama keberhasilan pembelajaran inklusif. Untuk peran orang tua dan masyarakat, peran orang tua mendukung perkembangan anak di rumah, bekerja sama dengan guru di sekolah. Peran masyarakat menerima keberagaman, memberi dukungan sosial kepada anak berkebutuhan khusus. Kerjasama semua pihak sangat penting dalam pendidikan inklusif. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan standar perkembangan anak usia dini di Indonesia yang terdiri dari 6 aspek. 1. Nilai agama dan moral. 2. Fisik motorik. 3. Kognitif. 4. Bahasa. 5. Sosial emosional. 6. Seni. NAIS menggunakan pendekatan perkembangan holistik dengan 8 domain perkembangan anak. Keduanya dapat digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran dan tugas. Untuk kesimpulannya, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan keadilan pendidikan, menghargai keberagaman, dan membantu anak berkembang sesuai potensi. Keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.